Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam agroindustri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dengan NIM D1C121058 kelas R002. Di sini saya akan dengan mata kuliah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pendahuluan. SMK 3 merupakan sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK 3 sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dalam bidang agroindustri, penerapan SMK 3 juga dapat membantu menjaga kualitas produk dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya itu ada profil perusahaan, karena saya mengambil dari jurnal. Profil perusahaan itu PT Astra Agro Lestari Tbk Perseroan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet. Hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini Perseroan terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas areal kelola mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Cukup luas ya. Selanjutnya ada tujuan SMK 3. Yang pertama itu ada 3 poin, dan yang pertama untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Yang ketiga dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dan menjaga kualitas produk perusahaan. Selanjutnya manfaat SMK 3. Ada 3 poin juga. Yang pertama mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang ketiga membantu perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan SMK 3. Yang pertama itu identifikasi risiko. Di sini kita mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi diidentifikasi dulu terlebih dahulu faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya yang dapat menimbulkan atau membahayakan bagi para pekerja. Yang kedua ada evaluasi risiko yang dilakukan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. Jadi menilai dari tingkat yang mulai dari yang rendah sampai yang tinggi dari resiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Jadi pengendalian yang selanjutnya itu yang ketiga, pengendalian resiko dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan resiko. Jadi di sini mengimplementasikan atau menjalankan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko agar karyawan dapat mengurangi tingkat risiko bahaya dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada pelaporan dan tindak lanjut. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko telah berhasil dan dapat ditingkatkan jika diperlukan. Jadi di sini langkah-langkah itu mengidentifikasi langkah-langkahnya, risiko yang telah berhasil dan dapat ditingkatkan jika diperlukan. Jadi kalau misalnya langkah-langkahnya itu masih kurang tepat itu dan pengendalian risikonya masih kurang terjamin,
atau kurang berhasil itu dapat ditingkatkan kembali. Nah, untuk selanjutnya kebijakan K3 di perusahaan. Itu ada 3 poin. Yang pertama, perusahaan melengkapi sarana dan prasarana keselamatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang kedua, perusahaan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran para karyawan akan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja, perusahaan melakukan inspeksi dan razia K3 secara rutin untuk mengurangi unsafe condition. Inspeksi bertujuan mendorong terjadinya perbaikan dan menghilangkan kondisi berbahaya di lingkungan perusahaan. Sedangkan razia bertujuan memperbaiki perilaku melalui pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan keselamatan kerja. Yang selanjutnya, daftar perencanaan aktivitas K3. Yang pertama, penyuluhan kesehatan di lokasi kerja dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kesehatan kerja, data kunjungan karyawan di poliklinik, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Yang selanjutnya, program kesehatan ibu dan anak. Hal ini penting mengingat populasinya yang relatif besar serta kondisi ibu dan anak yang rentan dengan penyakit. Terus selanjutnya itu isu utama aktivitas K3 di perusahaan. Yang pertama, sosialisasi program K3 di setiap departemen melalui briefing pagi. Mengadakan briefing pagi pada perusahaan. Dan yang kedua, melakukan kampanye K3 dengan pemasangan poster dan rambu-rambu K3 di area-area yang berpotensi timbulnya kecelakaan kerja. Nah, di sini agak fungsi pemasangan poster yaitu agar para pekerja tahu bahwa area tersebut berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga, memberikan pelatihan atau training K3 kepada seluruh karyawan sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya resiko di bidang agroindustri. Bidang agroindustri memiliki resiko-resiko yang harus diwaspadai, seperti kecelakaan saat menggunakan mesin pertanian, penyakit akibat paparan pestisida, dan bahaya dari limbah industri. Oleh karena itu, penerapan SMK 3 sangat penting untuk mengurangi resiko tersebut. Dengan penerapan SMK 3, perusahaan dapat melakukan identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, penerapan SMK 3 juga dapat membantu perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dalam presentasi ini, saya telah membahas tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Di bidang agroindustri, penerapan SMK 3 sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta menjaga kualitas produk dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan SMK 3 di bidang agroindustri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.